Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penonton, kembali lagi bersama saya Haris di channel Haris Tutor ID, dan kali ini kita akan maksudnya berpindah ke MTCRE. Kemarin kita kan sudah membahas MTCNA, mulai dari basic, habis itu wireless, firewall, key, terus network management, terus kita yang terakhir adalah tunnel, yaitu EOIP. Nah, kali ini kita akan berpindah ke MTCRE, yaitu di sini kan kemarin MTCNA, yaitu Microtik Certified Network Associate. Nah, di sini kita akan masuk ke level advance-nya, yaitu MTCRE. MTCRE ini adalah Microtik Certified Routing Engineer. Nah, kalau kalian bertanya-tanya, apa ini MTCRE? Nah, maka di video kali ini kita akan membahas tentang MTCRE dan apa itu routing. Pertama, kita akan buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Di sini adalah contoh dari bukunya. Itu ya, buatan buku saya. Sini kita akan melihat bagaimana apa itu MTCRE. Nah, di sini kita masuk konsep dasar routing. Nah, routing adalah proses di mana paket diteruskan dari satu jaringan ke jaringan lain melalui internet. Routing atau perotean juga dapat merujuk pada cara menghubungkan beberapa jaringan sehingga jaringan internet dapat dilakukan perjalanan dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Perangkat jaringan yang disebut router digunakan untuk menerima paket yang ditujukan untuk jaringan selain jaringan pertama dan meneruskan paket yang diterima ke router lain sampai mereka mencapai tujuan. Misalnya, beberapa ukuran jaringan seperti bandwidth tersedia, daya komputasi router, merek dan model router, dan protokol yang digunakan dalam jaringan. Router juga dapat didefinisikan sebagai proses di mana router meneruskan paket ke jaringan tujuan. Router membuat keputusan berdasarkan alamat IP tujuan paket. Umumnya, sebuah router menggunakan alamat IP untuk mengirimkan paket. Kemudian, agar keputusan routean menjadi benar, router harus belajar bagaimana mencapai tujuan tersebut. Ketika sebuah router menggunakan routing dynamic atau dinamis, informasi ini diperoleh dari router lain. Saat menggunakan perotean statis, administrator jaringan secara manual mengkonfigurasi informasi jaringan yang akan dirutekan. Nah, di sini ada fungsi routing. Fungsi routing adalah menghubungkan segmen jaringan lain untuk mengirimkan paket data. Routing penting untuk dipahami karena berguna untuk mengetahui dasar-dasar pada sebuah jaringan. Nah, jadi routing ini adalah sebuah perotean. Jadi ada dua, misalnya ada tiga. Misalnya di sini ada tiga router nih. Di sini ada tiga router. Di sini kita anggap aja router. Nah, dari tiga router ini, bagaimana caranya biar komputer A sama komputer B ini bisa ngeping. Nah, caranya itu ya dengan routing ini, agar bisa meneruskan paket atau tidak bisa mengirimkan pesan ping, ya itu. Nah, kekurangannya ini tadi kan saya bilang kalau routing dinamis ini informasi diperoleh dari router lain. Jadi kalau routing dinamis ini, router ini bakalan nyari jalannya sendiri. Jadi si pekerja ini atau administrator ini tidak perlu mengkonfigurasinya secara manual, jadi tidak perlu repot-repot walaupun topologinya berubah. Tapi kalau routing statis, dia itu penggunaan CPU-nya lebih sedikit dibandingkan routing dinamis, karena routing statis ini, administrator jaringan ini melakukan perotean secara manual. Tetapi kekurangannya itu misalnya topologinya berubah, maka perotean statis ini si administrator ini harus routing lagi dari awal. Nah, kalau routing dinamis ini biasanya dipakai untuk jaringan yang besar, hanya untuk jaringan yang besar saja, tapi bisa juga untuk jaringan yang kecil. Contohnya itu biasanya kalau sekarang ini ya, perusahaan-perusahaan itu udah pakai routing dinamis semua, soalnya ya lebih simple. Kalau untuk routing statis itu kurang dipakai ya sekarang, soalnya kan ribet. Nah, ribet terus kalau terus menggunakan perotean statis di jaringan besar, nanti si administrator ini bakalan mungkin ya nggak efisien, jadi agak lama gitu. Jadi si administratornya harus memperbarui tabel terus menerus, jadi nanti akan buang-buang waktu.
untuk administrator jaringan. Jadi routing status ini atau routing status ini biasanya dipakai tuh untuk jaringan berskala kecil kayak kantor atau enggak perumahan. Nah, begitu. Nah, di sini kita akan melihat cara kerja routing. Pada dasarnya, cara kerja routing adalah seperti TCP/IP pada jaringan komputer. TCP atau IP berfungsi sebagai alamat pengiriman paket data untuk mencapai alamat yang dituju. Tugas TCP/IP terbagi dari pengiriman paket data hingga penerimaan paket data dalam sistem. Dengan cara ini, jika ada masalah pengiriman paket data, maka dapat diselesaikan dengan benar. Nah, di sini routing adalah proses di mana data mencapai tujuan di jaringan komputer. Ya. Konsep dasar dari routing berada pada lapisan jaringan TCP/IP. Pada lapisan ini, proses pemberi alamat ke setiap pengguna komputer akan berlangsung. Nah, terus di sana tipe routing. Nah, tipe routing ini ada terbagi menjadi dua, yaitu static routing atau perotean secara manual, lalu ada dynamic routing, perotean secara otomatis. Nah, kalau untuk dynamic routing, router akan saling bertugas table routing dengan router lainnya agar router tersebut dapat mengenali remote address yang tidak terhubung secara langsung. Informasi routing yang secara otomatis ditambahkan saat penambahan IP address di interface. Dynamic route juga tapi informasi routing yang didapat dari protokol dinamik seperti RIP, OSPF, dan BGP. Static routing. Nah, di sini kita melihat static routing. Static routing adalah informasi routing dibuat secara manual oleh user atau administrator untuk mengatur jalan tertentu yang akan disalurkan, menentukan destination dan gateway-nya. Default route adalah salah satu contoh dari static route. Oke. Nah, di sini kita akan melihat apa itu static routing. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan dari awal, static routing adalah routing yang dilakukan secara manual. Jadi routingnya ini dikonfigurasi oleh manusia sendiri. Jadi dari 0 sampai jadi. Jadi harus dikonfigurasi salah per satu oleh administrator jaringan. Kemudian dari static routing adalah lebih aman serta tidak membutuhkan sumber daya besar. Kalau kekurangannya adalah misalnya terjadi perubahan di jaringan, misalnya ada topologi yang berubah atau enggak penambahan, maka administrator ini harus melakukan routing ulang sehingga sesuai dengan jaringan yang baru. Nah, static routing dikenal aman karena pada static routing tidak ada update informasi tabel routing yang dikirimkan ke router lain. Tabel routing adalah komponen jalur routing yang telah dikonfigurasi. Informasi yang terdapat pada tabel routing yaitu backward destination, subnet mask, dan gateway. Gateway ini bisa berupa next hop atau out interface ya. Terus static routing lebih cocok jika digunakan pada perusahaan kecil atau yang berskala kecil aja. Di sini ada dynamic routing. Nah, dynamic routing adalah sebuah teknik di mana jalur koneksi ditentukan secara otomatis oleh perangkat router sendiri. Jadi static routing ini di mana pada static routing jalur koneksi atau jalur data ditentukan oleh administrator jaringan, sedangkan pada dynamic routing administrator hanya memasukkan network jaringan mana yang akan terhubung pada router tersebut. Jadi satu router dengan router yang lain akan bertukar routing table. Terus router A hanya mengetahui router B, tetapi dengan menggunakan dynamic routing ini, maka router A bisa mengetahui router C dan keadaan router-router yang jauh. Nah, pada dynamic routing banyak sekali protokolnya seperti OSPF dan RIP. Nah, ini OSPF ini adalah protokol yang mampu mengatur konfigurasi routing, di mana OSPF dapat mengikuti perubahan jaringan dalam skala kecil maupun skala besar. OSPF ini OSPF digunakan untuk manajemen jaringan dalam skala besar. Ada RIP adalah sebuah protokol dynamic routing yang merupakan sebuah algoritma bernama distance vector, di mana maksudnya adalah setiap router akan memberikan informasi tabel jaringan. Nah, seperti yang saya bilang, dengan RIP ini router akan bisa saling bertukar tabel atau bertukar informasi. Nah, lalu OSPF ini digunakan untuk jalur perotean. Misalnya ada router yang atau enggak jalur yang mati, nah OSPF ini mungkin bisa mengalihkan jalur tersebut. Misalnya
load balancing segala macam gitu. Terus SPF ini juga adalah protokol yang bisa mencari jalan terkecil dan jalan tercepat. Maksudnya dari jalan terkecil adalah yang cost-nya lebih kecil. Nah begitu, cost-nya lebih kecil. Jadi SPF ini ya untuk jalur lah, kayak protein jalur yang terkecil, jalur yang tercepat gitu. Nah, di sini ada beberapa routing protokol. Nah, di sini routing protokol yang digunakan pada dynamic routing, yaitu ada RIP, IGRP, IGRP, OSPF, ISIS, BGP, dan EGP dan IGP. Nah, di sini ada beberapa turunan dari dynamic. Dari dynamic turun jadi EGEP, EGP, terus path vector yaitu BGP. Terus turun lagi menjadi IGP, hybrid jadi EIGRP. Kalau IGP ini juga turun juga menjadi link state. Link state ini ada OSPF dan ISIS gitu. Terus dari IGP ini juga turun juga namanya distance vector, yaitu RIP dan IGRP. Nah, mungkin itu saya dari saya. Maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.